Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Amastik. Apa itu Islamophobia? Kenapa hanya ada Islamophobia? Kenapa nggak ada Buddhaphobia, Hinduphobia, Kristenphobia, dan lain sebagainya? Kenapa hanya ada Islamophobia? Apa penyebabnya? Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang membantah, oh Islamophobia mah hanya propaganda barat. Islamophobia mah hanya untuk menjelek-jelekkan Islam dan lain sebagainya. Nanti saya akan menjawab ya. Di sini saya netral ya, saya tidak berpihak gitu. Saya akan mengupas pengertian daripada Islamophobia ini dari pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Saya tidak berpihak kepada agama tertentu ya. Jadi munculnya Islamophobia itu pada saat pengeboman di Amerika Serikat 11 September tahun 2001. Disitulah munculnya Islamophobia. Maka di Barat itu ada istilah Islamophobia. Jadi mereka di sana wanti-wanti terhadap Islam gitu. Jadi pengertian daripada Islamophobia ini sebenarnya banyak versi ya, tapi versi yang paling simpel itu adalah kebencian terhadap Islam, tidak suka berbau yang namanya Islam gitu. Nah, apa penyebabnya? Apa faktornya? Kenapa hanya ada Islamophobia? Menurut Habib Ja'far ya, ini bukan menurut saya ya. Menurut Habib Ja'far, Islamophobia itu penyebabnya adalah karena terorisme dan radikalisme. Sekali lagi saya katakan, menurut Habib Ja'far, bukan menurut saya ya. Ini menurut Habib Ja'far. Habib Ja'far mengatakan Islamophobia itu terjadi penyebabnya apa? Karena terorisme dan radikalisme. Mungkin dari sahabat yang nonton video ini ada yang membantah, oh itu mah kan propaganda barat, itu mah cara barat untuk menghancurkan Islam dan lain sebagainya. Oke, mari kita berpikir secara rasional. Setiap ada masalah itu, jangan kita langsung mencari kambing hitam ya. Itu namanya mencari kambing hitam ya. Jangan-jangan memang benar kita yang salah gitu. Karena bagaimanapun kita harus melihat fakta yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh bukan cuma Islam yang melakukan seperti itu, yang teroris. India juga dulu pernah digenosida sama Amerika. Belanda pernah menjajah agama Kristen dan lain sebagainya. Iya, saya akui. Saya mengakui itu. Saya nggak membantah itu. Namun pada faktanya saya bisa membantah itu dengan apa? Ottoman, Turki Utsmani kan dulu punya jajahan juga. Apa bedanya kan, sama-sama menjajah juga kan. Jadi itu selesai ya, deal ya, nggak ada permasalahan sama itu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa akar daripada Islamophobia ini? Jangan-jangan kita yang salah gitu. Jangan-jangan kita yang kurang introspeksi diri gitu. Karena gini bro, non-Muslim tidak membaca Quran kita. Non-Muslim tidak membaca hadis kita. Mereka hanya membaca perilaku kita. Jadi kalau perilaku kita itu tidak menggambarkan Islam yang sebenarnya, kita dikit-dikit demo, dikit-dikit emosian, dikit-dikit mengkafir-kafirkan orang, dikit-dikit buang sampah sembarangan, dikit-dikit suka ribut di mana-mana, ya kan? Jadi yang dibaca orang lain terhadap kita sebagai umat Islam itu adalah perilaku kita. Mereka nggak baca Quran kita, mereka nggak baca itu semuanya, mereka nggak peduli, mereka nggak baca hadis kita dan lain sebagainya. Mereka hanya baca perilaku kita, karena non-Muslim berpikir dan berprinsip bahwa buah yang baik itu berarti pohonnya yang baik. Jadi ajaran kita itu harus kita tunjukkan bahwa ajaran kita itu adalah ajaran yang baik gitu. Citra kita itu adalah citra yang baik gitu. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kalau saya mengatakan bahwa jangan-jangan kita yang salah gitu. Jangan-jangan kita yang kurang introspeksi diri gitu. Jadi cara kita membangun peradaban, kalau misalnya kita dijolimi, bukan berarti kita harus membawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, bawa bom kemana-mana, bukan seperti itu caranya. Cara membangun peradaban Islam itu adalah dengan berpengetahuan. Kita tidak tergantung pada ekonomi barat, tidak tergantung pada teknologi barat, tidak tergantung pada pemikiran-pemikiran barat dan lain sebagainya. Kita punya pemikiran sendiri, kita ahli dalam matematika misalnya, ahli dalam kedokteran dan lain sebagainya. Sampai sekarang juga kita masih bergantung kan sama vaksin-vaksin yang dibuat oleh orang-orang barat kan. Jadi bagaimana mungkin kita membangun peradaban kalau kita cuman berdalil mengatakan, oh ini karena konspirasi barat, oh ini karena Yahudi, oh ini karena itu, oh ini karena Atu Blau, oh ini karena ini. Jadi seakan-akan hidup kita itu nggak ada introspeksi diri gitu. Semua kesalahan yang kita perbuat itu kita lempahkan kepada orang lain. Jadi ini nggak akan ada perubahan kalau seperti ini. Nggak bakalan bisa berubah gitu. Yang membangun citra Islam itu sendiri, kita sebagai masyarakat Muslim yang membangun citra Islam itu sendiri. Nggak bisa kalau kita mengharapkan orang lain membangun citra Islam itu sendiri. Kita sendiri, seperti saya katakan tadi itu,
Non-Muslim itu tidak membaca hadis kita, tidak membaca Quran kita dan lain sebagainya. Mereka membaca perilaku kita. Jadi Islamophobia itu dimulai dengan apa? Dengan dikit-dikit kita demo, dikit-dikit kita emosian, dikit-dikit kita buang sampah sembarangan, dikit-dikit kita mengkafir-kafirkan, dikit-dikit kita ribut gitu. Jadi Islamophobia itu dimulai dari situ guys. Bukan kita berdalih gitu, mencari alasan, oh ini karena propaganda barat. Justru kalau misalnya propaganda barat seperti itu, mari kita balikkan faktanya. Mari kita balikan faktanya dengan apa? Dengan perilaku kita, dengan memperbaiki citra Islam gitu. Bukan berarti kita mau diprovokasi oleh Barat. Oke, misalnya kita diprovokasi karena propaganda Barat. Kan salah kita sendiri. Kenapa kita mau diprovokasi? Ya kan? Kenapa kita mau dibetul-betulkan? Kenapa kita mau diadu domba kan? Kan salah kita sendiri gitu. Selain itu Habib Umar juga mengatakan hal yang sama. Umat muslim yang melakukan anarkis terhadap agama lain non-muslim misalnya, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Habib Umar mengatakan seperti itu. Jadi Islamophobia itu dimulai dari apa? Dimulai dari praktek kita atau kelakuan kita yang anarkis gitu. Dimulai dari sifat-sifat kita yang tidak mencerminkan Islam gitu. Dimulai dari karakter-karakter kita yang misalnya suka mempersekusi rumah ibadah orang lain, suka memubarkan paksa ibadah orang lain. Buat apa? Apa faedahnya gitu? Kita harus akui bahwa kita semua peradaban Islam sekarang ini terbelakang. Kita tertinggal di segala bidang. Ekonomi kita tertinggal, teknologi kita tertinggal dan lain sebagainya. Ceramah-ceramah para pemuka agama, oknum pemuka agama, kalau saya lihat sekarang ini ceramahnya nggak jauh-jauh dari selangkangan gitu. Ngomongin tentang bagaimana cara berpoligami gitu. Bagaimana tekniknya supaya istri mengizinkan poligami, bagaimana melindungi istri pada saat datang bulan dan lain sebagainya. Nggak jauh-jauh dari situ. Kapan majunya kita kalau coba ngomong seperti itu terus? Mungkin kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin di antara saya berpikir bahwa saya benci dengan Islam. Bukan. Saya justru sayang dengan Islam. Saya nggak mau Islam itu ditindas terus, tertinggal terus. Karena apa? Karena kita selalu malas, selalu menyalahkan kepada orang lain kesalahan kita, menyalahkan Eropa, menyalahkan Barat, menyalahkan Israel. Kalau bisa kita yang menjajah balik orang itulah gitu. Jangan kita mau dijajah. Dijajah dengan cara apa? Dengan cara teknologi, ideologi, segala macamnya. Kalau bisa kita jajah balik Amerika, kita jajah balik Israel, ya kan? Jadi jangan dikit-dikit kita menyalahkan orang lain, dikit-dikit menyalahkan orang lain. Kapan majunya kita seperti itu? Setelah saya meneliti dan memahami kenapa umat muslim sekarang ini tertinggal ya, peradabannya tertinggal gitu. Kita tidak maju-maju, kita terbelakang gitu. Kenapa seperti itu? Kita sering konflik. Bahkan 10 menurut data ya, 10 negara yang paling tidak aman di dunia itu didominasi oleh negara Islam. Bukan berarti saya mengatakan semuanya negara Islam tidak aman ya. Bukan berarti saya mengatakan seperti itu. Akan tetapi didominasi seperti Yaman, Irak, Suriah, Afghanistan. Itu adalah negara-negara yang paling tidak aman di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa konflik berkepanjangan? Setelah saya meneliti dan memahami, di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ini ya. Tonton video saya sebelumnya untuk lebih lengkapnya. Tapi saya akan mengulas sedikit saja ya. Karena Islam itu sepaket dengan politik. Jadi ajaran Islam itu bermuatan politik guys. Bukan berarti saya menjelekkan atau bukan berarti saya mengatakan bahwa ajaran Islam itu jelek, bukan. Akan tetapi tradisi kita dalam beragama itu, ajaran Islam itu sepaket dengan politik. Jadi artinya politik itu dengan agama itu tidak dipisah, sepaket. Nah, justru seperti ini maka sangat mudah dipelintir, sangat mudah dimanfaatkan, sangat mudah dipergunakan, sangat mudah diperalat politik itu. Jadi gini, agama itu bisa aja diperalat, agama itu bisa dipelintir, agama itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadinya. Contoh misalnya seperti di Konoha misalnya, ini nggak terjadi di Indonesia ya, hanya di Konoha ya. Ada capres misalnya menggunakan ayat-ayat gitu. Ada calon gubernur misalnya menggunakan ayat-ayat. Ada calon bupati misalnya menggunakan ayat-ayat. Tiba-tiba kalau mau kampanye pakai peci. Terus tiba-tiba udah dekat kampanye pakai berbaju agamis gitu. Jadi sebenarnya politik itu memperalat agama itu. Artinya politik itu melacurkan agama itu sendiri gitu. Tiba waktu mau pemilu deketin para pemuka agama, sebelum-sebelumnya nggak peduli gitu. Tiba mau pemilu dapat sowon gitu, kiai segala macam gitu. Jadi artinya kita melacurkan agama itu sendiri. Harusnya kan agama di atas daripada politik. Ini politik, ini agama gitu. Jadi
Itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin antara sahabat berpikir bahwa saya itu, oh kamu liberal, oh kamu sesat, oh kamu PKI, oh kamu ateis, dan lain sebagainya. Bukan gitu guys. Karena justru saya sayang sama agama itu, makanya saya memisahkan antara agama dengan politik. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Saya Ray Anostik. Salam rasional.